Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bisa tolong dipimpin doanya? Siapa ketuanya? Helmi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ice breaking dulu ya. Bisa tolong berdiri semuanya? Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Kalau Ibu bilang pagi, anak-anak tepuk 1 kali ya. Ya. Kalau Ibu bilang siang, anak-anak tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, anak-anak tepuk 3 kali. Sudah siap semuanya? Siap. Siang. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Sore. Tangan untuk bisa semua. Silakan duduk. Tolong perhatikan gambar di atas. Dari gambar di atas, apakah anak-anak tahu itu gambar apa? Surat. Apakah anak-anak tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Surat Betul, Mbak Tania. Atau tepuk tangan. Ini tab tujuan belajarnya ya anak-anak. Oke, pengertian surat pribadi yang pertama, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk komunikasi pribadi, biasanya ditujukan kepada keluarga, teman dekat, atau sahabat. Oke, kita langsung analisis ya anak-anak, sembari saya jelaskan. Nomor 1, kira-kira itu bagian apa? Tanggal. Kota. Tempat tanggal. Betul, apa Mbak? Ini mangsa. Ya betul. Tanggal surat. Untuk yang nomor 2 kira-kira apa? Alamat penerima. Gimana Mbak Cinda? Nama alamat penerima. Ya betul, ya, seperti yang dikatakan Mbak Cinda. Itu termasuk nama dan alamat penerima surat. Jadi penerimanya itu pada saat Maja, alamatnya di Jalan Asia Barat nomor 35 Bandung. Selanjutnya nomor 3 Salam. betul, nomor 3 itu salam pembuka. Di surat pribadi salam pembuka itu biasanya sapaannya akrab yang hangat. Contohnya itu seperti di atas, salam hangat, atau juga bisa salam sayang atau salam kangen, seperti itu. Kemudian nomor 4 ada apa? Kalimat pembuka. Betul, itu adalah kalimat pembuka. Sebelum masuk ke inti hal yang dibicarakan, kita itu harusnya kita basa-basi dulu, misal menanya kabar teman kita seperti apa, baru kita masuk ke inti pembicaraan. Yang kelima, Isinya. betul. Yang kelima itu termasuk isi ya. Menurut surat itu kira-kira dia berbicara mengenai apa? Mau wisata, ketemu, ngelencer. Ya betul. Wisata gak oleh les. Oke, lanjut ke yang nomor 6. Kira-kira itu termasuk bagian apa? Ya betul. Itu termasuk bagian salam penutup. Salam penutup biasanya berupa rasa terima kasih, juga harapan. Biasanya penulis itu mengharapkan penerimanya untuk
membalas suratnya secepatnya, begitu ya. Yang terakhir ada nomor 7 termasuk bagian apa? Nama pengirim surat. Nama pengirim tangan. Betul, yang terakhir itu termasuk nama dan tanda tangan pengirim surat. Jadi si penerima bisa tahu siapa yang mengiriminya surat. Selanjutnya ada unsur kebahasaan dari surat resmi, surat pribadi. Surat pribadi biasanya itu menggunakan bahasa yang non formal, bahasa sehari-hari, tapi harus tetap sopan. Yang kedua, biasanya sapaannya akrab seperti yang Ibu bilang tadi ya. Kemudian tujuan dari surat pribadi biasanya untuk menanyakan kabar, kemudian menyampaikan ucapan, misalnya ucapan selamat atas kelulusannya atau atas pernikahannya, seperti itu. Kemudian bisa juga memberitahukan keadaan atau informasi pribadi kepada keluarga. Misalnya Ibu ngekos ya, terus tiba-tiba ada kegiatan yang harus ada iurannya, terus Ibu kirim surat ke keluarga untuk segera ditransfer. Selanjutnya ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikirim oleh suatu lembaga atau instansi kepada perseorangan dan berisi hal-hal kedinasan. Struktur surat resmi pertama itu ada kop surat. Biasanya ada alamat surat, kemudian nomor telepon, kemudian alamat Gmail. Selanjutnya tempat dan tanggal surat. Kemudian ada nomor surat. Sebentar Ibu tunjukkan contohnya. Oke, yang nomor 3 itu termasuk nomor surat. Jadi untuk penulisannya itu baris pertama biasanya untuk kode surat. Misal kode 1 pemberitahuan, kode 2 permohonan, kode ketiga undangan, seperti itu. Kalau untuk di contoh itu kode 3 merujuk pada permohonan. Kemudian baris kedua itu menunjukkan berapa surat yang keluar. Surat ini termasuk surat keberapa yang keluar gitu. Kemudian untuk baris selanjutnya itu singkatan dari nama lembaganya. Kemudian selanjutnya bulan surat itu keluar. Biasanya itu ditulis dengan angka Romawi. Yang terakhir ada tahun. Selanjutnya nomor 4 itu termasuk apa anak-anak? Perihal. Iya, lebih keras lagi Mbak Lala. Perihal itu. Iya betul, itu termasuk perihal. Bagian itu menjelaskan surat itu ditujukan untuk apa, untuk keperluan apa. Yang selanjutnya nomor 5 itu termasuk bagian apa anak-anak? Ya betul, nomor 5 termasuk bagian lampiran. Bagian lampiran ini tidak selalu ada ya, tergantung dari suratnya. Selanjutnya nomor 6 iya betul. Iya betul. Nomor 6 itu termasuk bagian nama dan alamat orang yang dituju. Kemudian nomor 7 nomor 7 salam pembuka. Selanjutnya ada nomor 8, kira-kira itu termasuk apa? Isi. Betul, itu termasuk isi surat. Dalam menjelaskan isi, biasanya surat resmi itu
bersifat langsung ya, tidak ada kata-kata yang bertele-tele gitu. Nomor 9, paragraf terakhir. Betul, itu termasuk penutup. Biasanya penutup di surat resmi itu menggunakan bahasa yang formal ya anak-anak. Nomor 10 termasuk apa kira-kira? Iya betul, nomor 10 itu termasuk pengirim. Kemudian ada tujuan surat resmi. Surat resmi biasanya ditujukan untuk memberikan pemberitahuan, kemudian juga permohonan atau menyampaikan undangan yang bersifat resmi ya. Untuk unsur kebahasaan dari surat resmi biasanya menggunakan bahasa yang ringkas, jelas, kemudian juga mengandung makna yang sebenarnya atau denotatif. Oke, setelah penjelasan ini, Ibu akan memberikan penugasan. Silakan anak-anak membuat kelompok berpasangan ya. Silakan, boleh dikerjakan sekarang. Sudah selesai? Ada yang mau maju ke depan? Baik, Dinda silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil diskusi kami tadi, yaitu struktur surat pribadi, yaitu yang nomor 1 nama dan alamat penerima surat itu ada. Terus yang kedua tempat dan tanggal surat itu juga tertera ada. Yang ketiga sama pembuka juga ada. Yang keempat kalimat pembuka ada, juga isi surat ada. Yang terakhir nama dan tanda tangan pengirim juga ada. Jadi kesimpulannya di surat pribadi ini lengkap. Iya betul. Tepuk tangan untuk Dinda. Ada yang mau maju ke depan? Ya silakan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi. Dalam surat pribadi, tujuannya adalah memberikan kabar atau silaturahmi. Bahasanya tidak terlalu ketat dan tidak baku, bahasanya santai. Penerima ditujukan kepada sahabat, anggota keluarga, kenalan atau siapapun secara perorangan. Formatnya tidak memerlukan struktur atau unsur formal seperti kop surat, nomor surat, atau stempel. Sedangkan surat resmi tujuannya menyampaikan informasi resmi. Bahasanya bahasa baku, penerimanya ditujukan kepada pejabat atau instansi. Sedangkan format penulisannya menggunakan unsur-unsur seperti kop surat, nomor surat, lampiran, dan stempel. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya.
Kesimpulan dari analisis dari kelompok kami untuk struktur surat resmi dari nomor 1, kop surat ada, tempat dan tanggal surat ada, nomor surat ada, lampiran juga ada, perihal ada, alamat penerima ada, salam pembuka ada, isi surat ada, salam penutup ada, nama dan tanda tangan pengirim ada. Jadi lengkap. Ya, hanya sebelum mengakhiri pembelajaran kita bermain kuis dulu ya. Ini cepat-cepatan ya angkat tangannya. Yes. Selanjutnya. Apa jawabannya? Ya. Silakan kuisnya ya. Selanjutnya. Oke, selamat selanjutnya. Biru, pink. Hijau, Abang, hijau, hijau, merah, merah, Aku boleh, ya. Selanjutnya soal terakhir ya Nana. Aku. Ya. Iya benar, benar. Aku. Mas Legan dulu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita refleksi dulu ya. Dari hasil pembelajaran ini, kira-kira struktur surat pribadi itu apa aja? Ini masa. Ya betul. Nama, tanggal, alamat penerima, salam pembuka, alamat pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Ya betul. Kalau struktur surat resminya, Surat, tempat dan surat, lampiran, perihal, alamat, nama, isi, salam pembuka, nama, tanda tangan, salam pengirim. tepuk tangan anak-anak. Kira cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.